يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil wal islam. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi al-siddi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sifati lima wa khatim sabaqa nasir haqqi bil haqq wa nadina suratika mustaqim wa ala ali haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Yang kami ta'zimi segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para sesepuh dan sesepuh, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah di lingkungan Masjid Istiqlal yang semoga istiqomah di jalan Allah, istiqomah untuk senantiasa dekat dengan Allah, istiqomah untuk senantiasa memakmurkan masjid ini, sehingga semoga senantiasa Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, yang kita hajatkan, yang kita impikan, dan terutama nantinya kita mengharap syafaat dan mahabbah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya kembali sehat walafiat. Allah takdirkan kita hidup kembali setelah mematikan kita beberapa saat. Alhamdulillah, nikmat ini terkadang kita lupa, sehingga yang kita tidak minta Allah tetap kasih, apalagi yang diminta. Maka hakul yakinlah bahwa semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah rencanakan, yakin bahwa itu yang terbaik untuk kita. Walaupun terkadang kita kecewa dengan manusia, yakinlah bahwa Allah yang menghendaki itu. An-nasu bitakdir, Allah bitakdir. Manusia itu hanya tempatnya berpikir, berencana. Tapi ketika Allah menghendaki lain, maka kita tetap harus bersyukur. Tetap bersyukur. Kita punya salah pun Allah yang menentukan kesalahan kita. Maka sepandai-pandainya manusia yang ketika merasa salah dia meminta maaf. Dan sebaik-baik manusia adalah dia yang memberi maaf. Maka dari itu mari sama-sama saling memaafkan. Terutama beberapa pekan yang lalu saya sudah dijadwalkan di sini, malamnya sudah siap, Allah punya rencana lain. Ya, apalah daya, tenaga ini kembali diambil oleh Allah untuk istirahat, jadi istirahat. Tapi berkah doanya dari Pak Haji, jam 11 sembuh akhirnya. Dan memang harus minta sama Allah. Ya, mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini senantiasa sehat walafiat. Ya, sehat walafiat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah usahanya,
terutama umur ini tidak ada yang pernah tahu. Maka dari itu, karena umur tidak ada yang pernah tahu dan di mana kapan Allah akan mematikan kita, akan memanggil kita, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semoga Allah catat menjadi amal jariah terbaik kita, sehingga ketika Allah akan cabut nyawa kita, kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu mengharap fadilah, karamah, hurmah siri suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini kita senantiasa dikuatkan iman dan Islam oleh Allah, dikuatkan ukhuwah dan silaturahmi, dikuatkan jasmani dan rohani untuk selalu berbuat baik, untuk talabul ilmi, untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga yang ingin memakmurkan masjid ini, semoga Allah makmurkan rezekinya dengan nikmat sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dengan hadirnya anak soleh dan solehah, istiqomah di jalan Allah, dan kelak di akhir hayat kita Allah berikan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ini kita khususkan juga kepada mu'alif kitab Lubabul Hadis yang mana kita akan bahas pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyyah wa liqanitin shalihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dianjurkan memiliki amalan. Setiap kita dianjurkan setidaknya punya pegangan, sehingga pegangan tersebut, patokan tersebut menjadi kekuatan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Dan pegangan tersebut menjadi kekuatan kita untuk selalu dekat dengan Allah dan menjadi benteng kita. Dari rangkaian seluruh amal tersebut, tentu setiap manusia akan memilih mana yang akan dilakukan, mana yang akan dihindari, bahkan mana yang tidak harus dilakukan. Untuk membentengi diri, khususnya diri kita, hati kita, pikiran kita, jasmani dan rohani kita ini, maka adalah pelindung dalam diri kita. Ibaratkan masjid ini kan punya pilar-pilar yang akan mengukuhkan masjid ini sehingga terus tegak, berdiri kuat, melindungi jamaah yang ada di dalamnya, nyaman berada di dalamnya. Maka manusia pun juga seperti itu. Di antara beberapa pondasi-pondasi, pilihan-pilihan, amalan-amalan yang mana ketika amalan ini dilakukan akan senantiasa mengantarkan dekat dengan Allah. Yang mana amalan ini nantinya akan menjadi bagian dari hisab kita di yaumil hisab, timbangan kita saat yaumil hisab. Semoga dengan amalan yang ada ini dapat senantiasa memberikan manfaat tidak hanya kepada diri sendiri, kepada keluarga dan lingkungan. Amalan tersebut bisa dengan perbuatan kita, dengan anggota badan kita. Amalan tersebut juga bisa dengan lisan kita. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fadilah kalimat la ilaha illallah, yang mana amalan ini dilakukan oleh lisan kita, dikuatkan dengan hati kita, dimantapkan ya dengan akal pikiran kita.
Karena ketika manusia yakin dengan amal ini, maka sebenarnya dia sudah dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamati wa wajahuhu kal badri. Man qala, barang siapa, kulla yaumin, setiap hari. Berarti barang siapa ini berarti manusia, bukan benda. Kita, setiap makhluk yang bisa berbicara tanpa batasan umur, selama masih ada dalam hatinya ada jiwa, ada ruh. Mangqala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratin mi'ata marratin, yang itu setiap hari sebanyak 100 kali. Ja'a yaumal qiyamati, maka kelak di hari kiamat, saat tiba kiamat, dia akan datang wa wajahuhu kal badri, maka wajahnya seperti malam bulan purnama. 100 ringan, insya Allah 100 itu ringan, tidak sampai 10 menit. Hanya kita ini kadang dengan kesibukan kita lupa, kita abai, bahkan ada yang abai. Ketika tidak tahu fadilah pertama ini, maka mari dengan wajah kita yang penuh dengan dosa ini, khususnya saya, dengan anggota tubuh yang penuh dengan maksiat ini, maka setidaknya mari akan Allah berikan cahaya nur di yaumil hisab nanti, di hari kiamat nanti. Wa qala aidan afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan ketahuilah bahwa zikir yang utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Dalam artian di sini, lisan-lisan ini zikir kita, maka lebih perbanyak dalam diri kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Sedangkan doa terbaik kita adalah alhamdulillah. Dalam artian di sini alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan, baik yang diminta ataupun tidak, bahkan yang akan diberikan nantinya. Syukur ini kalau kita akan bahas nanti suatu saat nanti, itu ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian dalam kalimat syukur yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari kita. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ilaha illallah kalami. Kata Allah, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalami, yaitu adalah firmanku. Kalau sudah firmannya Allah, berarti ini adalah kalimat thayyibah. Kalau sudah ini firmannya Allah, maka kalimat ini sangat benar dan sangat baik untuk kita lakukan. Wa ana huwa, dan inilah aku, man qalaha dawala hisni. Barang siapa yang baca kalimat la ilaha illallah dawala hisni, yakni maka dia akan masuk kepada bentengku. Benteng di sini berarti kan perlindungannya Allah. Kalau sudah kita masuk bagian dari benteng Allah, maka akan Allah lindungi diri kita. Dan janjinya Allah, benteng ini tidak hanya kita akan rasakan di dunia, tapi juga di akhirat.
Di akhirat ini mulai dari yaumul qiyamah, yaumul hisab, sampai nanti kita berjumpa Rasulullah di surga. Bayangkan kalau kita sudah pun dapat bentengnya, pondasinya sudah dijanjikan oleh Allah, tinggal kita mau nggak dapat benteng tersebut. Di bagian, kalau benteng ini kan bagian depan, apalagi di bagian depannya saya dapat, apalagi kita sampai bisa masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk nanti, kalaupun kita tidak masuk di dalam bagian benteng, bagi pemegang benteng-benteng ini, mudah-mudahan kita masih bagian di situ, sehingga maka kita menjadi umatnya Rasulullah yang dipilih untuk meraih kebaikan tersebut dan sudah dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Wa man dakhala hisni, kata Allah, dan barang siapa yang masuk dalam bentengku, amina min iqabi, maka dia akan aman dari siksaku. Insyaallah. Jadi ringan sekali kalimat la ilaha illallah ini, sangat ringan. Ayo sambil lalu menyimak ini langsung amalkan. Ya, langsung diamalkan. Zikir yang enggak bawa tasbih, manfaatkan jari-jari kita ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Ini kan kalau dihitung jari-jari kita ini, ruas-ruas jari ini, berarti kita sudah 20 zikir berada di jari kita. Setiap ruas ini kan ada 4 di jari kita. Jadikan zikir. Berarti 5 kali putaran sudah kita 100. Dan itu saat duduk ini saat bisa sambil nyimak zikir. Luangkan waktu. Kalau punya tasbih silahkan pakai tasbihnya. Enggak ada, manfaatkan jari-jari kita. Kalau ngitung begini kan biasanya agak sudah dapat berapa ini? 100 kah atau masih 79? Tapi ketika urusan zikir dengan Allah, ini sedikitnya ya, sedikitnya 100. Karena Allah ini maha baik, maha sempurna, maha pemberi rahmat, maka jangan hitung-hitungan berzikir kepada Allah. Jangan, karena Allah tidak pernah menghitung rezeki yang diberikan kepada kita. Ini sedikitnya 100. Coba kalau setiap tarikan nafas kita itu 100, tarikan nafas itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berapa sudah? Namun inilah manusia ya, termasuk saya. Setidaknya 100 ini istiqomahkan, rutinkan. Nanti kalau ingat tambahi lagi, ingat lagi tambahi lagi. Boleh nggak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dicicil? Ya boleh Pak, boleh. Dengan artian kalau memang sangat sibuk, setelah sholat 20, jadi kan kita sholat 5 waktu, duhur 20, asar 20 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maghribnya isanya subuh, selesai Pak. Selesai, sangat singkat. Addu zakata abdanikum. Addu artinya keluarkan zakat. Bahkan di antara fadilah kalimat la ilaha illallah adalah addu, keluarkan zakat abdanikum, zakat badanmu. Setiap hari kalau dalam ini kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Badan kita pun ada namanya zakat di sini. Addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Keluarkan zakat badanmu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk apa zakat? Dalam zakat di sini mensucikan diri kita, mensucikan badan kita, mensucikan jasmani kita, rohani kita, yang mana setiap hari kita nggak pernah lepas dari namanya dosa.
Al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu saya maksudnya tempatnya ladang berdosa kepada Allah dan lupa. Nah, kalau sudah lupa bagaimana? Ya, segera beristighfar kepada Allah dan sucikan diri kita dengan la ilaha illallah. Karena kesalahan itu selalu ada saja. Saat duduk pun kadang kita salah. Kenapa duduknya salah? Pikirannya tidak ada di masjid ini, pikirannya tempat lain. Bisa jadi pikirannya ada untuk memikirkan hal yang buruk. Bisa jadi duduk kita mendatangkan pahala, mendatangkan dosa. Tapi bisa jadi duduknya kita mendatangkan pahala. Jadi dimanapun posisi kita manusia, khususnya saya, punya potensi untuk berbuat salah kepada Allah, punya potensi juga mendatangkan pahala kepada Allah. Termasuk saat sholat pun, ketika Allah sudah takdirkan lupa, maka saling mengingatkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sucikan diri kita. Abdu, berarti abdu. Zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang manusia yaqul, dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qala Allah Ta'ala sadaqa abdi, maka dia akan berkata, sungguh mulia Allah, sungguh luhur Allah itu. Anallahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati, sesungguhnya para malaikat telah bersaksi. Untuk apa malaikat bersaksi? Qad ghafartu lahu, maka malaikat bersaksi bahwa orang-orang manusia kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qad ghafartu lahu, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Malaikat menjadi saksi bahwa kita telah minta ampun kepada Allah. Jadi saksinya adalah malaikat. Jadi dalam artian di sini, karena sudah ada saksinya para malaikat, tidak perlu lagi menanyakan ke kanan kiri, kamu sekarang sudah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah 100 belum? Jadi tidak perlu, ya, karena ini sifatnya diri kita dengan Allah. Yang menyaksikan sudah ada malaikat. Jadi tidak perlu menanyakan atau mempertanyakan atau memberitahukan, tidak perlu. Karena urusan zikir ini kembali kepada masing-masing. Jika ingin mengamalkan, amalkan. Jika tidak, ya tidak. Karena setiap kita punya amalan sendiri, punya celengan sendiri, punya tabungan sendiri untuk dekat dengan Allah. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahu, Allah menjanjikan mengampuni dosa-dosa kita. Ma taqaddama min dzambi. Nah, ini ma taqaddama min dzambi. Artinya di sini apa yang terjadi kepada kita, khususnya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ma taqaddama, yang itu yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, ataupun yang akan dilakukan, insyaallah. Jadi kalimat ini, kalimat thayyibah ini, zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan menjadi bagian dari ampunan yang Allah berikan kepada kita melalui para malaikat yang menyaksikan. Janjinya Allah adalah mengampuni dosa kita, ma taqaddama, yang telah terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan kita lakukan. Jadi ini peleburnya kalimat thayyibah ini adalah
pelebur dari dosa-dosa kita. Tapi satu catatan, jangan sampai ada dalam diri kita, jangan sampai ada dalam hati kita merasa alhamdulillah hari ini saya sudah zikir 100 atau zikir sampai 1000 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Allah sudah janjikan akan menghapus dosa-dosa saya yang berlalu serta yang akan datang, maka saya boleh melaksanakan maksiat lagi. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai karena sudah dijanjikan oleh Allah mau mengulangi berbuat dosa. Ya, kita kan punya hisab nanti, punya timbangan. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat melewati siratal mustaqim cepat set. Enggak pakai ngicipi api neraka, kan gitu. Ya, namanya manusia termasuk saya ini hampir tiap hari berdosa. Maka peleburnya adalah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkolah, barang siapa berkata, barang siapa berzikir, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah kholisan muflisan. Nah, ada syaratnya nih berikutnya. Kholisan muflisan. Apa kholisan muflisan? Dengan ikhlas. Wa muflisan, dan murni. Berarti ikhlas ini yang tahu hanya dirinya. Murni berarti hanya mengharapkan ridhonya Allah. Murni berarti hanya mengharapkan ampunan Allah. Murni berarti mengharapkan dekat dengan Allah. Jadi yang tadi itu menanyakan itu tidak perlu lagi, memberitahu tidak perlu lagi. Kholisan mukhlisan, ikhlas. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada mengharap pamrih dari manusia, apalagi tanpa mengharap pamrih juga dari Allah, karena Allah sudah pasti melalui para malaikat akan mencatat zikir kita. Kholisan, jadi di sini ikhlas. Ya. Ini berat, ikhlas, mukhlisan dan murni. Dakhalal jannah. Ini pahalanya adalah dakhalal jannah. Allah akan masukkan kita ke surga. Amin ya Allah. Yakinlah, sangat yakin. Walaupun ini kan pilihan masuk surga ini kan sesuai levelnya. Ini sesuai level kita, masuk level yang mana ini? Masuk level yang kagak cepat, ya ngukur dirilah ya. Ngukur diri kita ini masuk yang mana. Ya enggak apa-apa, ada yang bilang enggak apa-apa saya masuk surga terakhiran, berarti kan masih mau mencicipi neraka dulu. Jangan deh, jangan coba-coba deh. Sudah cukup panasnya di dunia ini, apalagi panasnya api neraka. Sudah cukup itu siksanya kita di dunia dengan berbagai ujian. Sudah jangan sampai kita sudah di dunia ini tersiksa, masa di akhirat juga kita mau tersiksa. Maka mari perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sedikitnya 100 itu lah. Syukur-syukur bisa lebih. Bahkan sudah dijanjikan juga ya. Man kana aku kalam fil kalimatillah Allah, maka dia termasuk orang-orang yang akan husnul khatim. Man kana awwalu kalamihi, man kana barang siapa awwalu kalamihi, awal perkataannya. Berarti ini awal perkataan bisa jadi. Jadi ada yang ditafsirkan ini kan awwalu kalami, setiap memulai sesuatu, termasuk bangun tidur. Berarti kan lisan pertama dia diucapkan. Jadi bangun tidur biasanya kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang biasa doa kita baca setiap bangun tidur. Namun
Bisa jadi yang ditafsirkan man kana awal kalami la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah menjadi pembuka lisan kita, doa saat bangun tidur. Dilanjutkan dengan doa yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma tanam nusyur. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, setiap mau memulai sesuatu, baik itu mau ngobrol, mau ngaji, mau silaturahmi, lisan kita diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, dan di akhir kalimatnya, di akhir pembicaraannya, di akhir mau tidur kita, wa amila alfasayyi'atin, bahkan dia melakukan 1000 keburukan. Nah ini, in asya alfa sanatin, maka ketika dia diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup 1000 tahun, la yas'alullahu an dambin wahidin. Allah Allah. La yas'alullahu an dambin wahidin. Allah tidak akan menanyakannya kepada kita satu dosa pun. Allah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa baiknya Allah kepada kita. Tapi lagi-lagi jangan pernah menghitung kebaikan. Imbangi dengan amal-amal yang lain. Ini benteng kita, kekuatan kita. Karena itu mari sama-sama, mudah-mudahan istiqomah bersama-sama. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa membanggakan diri. Nah ini terjawab ya. Barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang berzikir, barang siapa yang membiasakan dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa membanggakan diri, tarah biha ta'irun, maka terbanglah bersamanya kalimat la ilaha illallah tersebut tahtal arsy, akan terbang ke arsy-nya Allah. Ini catatannya langsung amaliyahnya menjadi catatan amal terbaik kita. Jadi hindari yang namanya ujub. Ujub berarti kan pamer ya. Ujub berarti kita mau mengharap pujian. Dihindari hal tersebut. Yusabbihul ma'al musabbihin, di arsy yusabbihu ma'al musabbihin, maka dia akan senantiasa bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih. Kita akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang bertasbih kepada Allah. Ya, jadi kita nanti punya kaplingan istilahnya. Di surga itu punya kaplingan. Kita masuk kategori yang mana? Sebagaimana di kitab-kitab yang lain dijelaskan, di surga itu ada kaplingannya. Ada kaplingannya ahli sedekah, kumpul dengan ahli sedekah. Ada kaplingannya ahli puasa, dia kumpul dengan ahli puasa. Ada kaplingannya yang senang bertasbih, berzikir, kumpul dengan orang itu. Ada kaplingannya senang menuntut ilmu, ya kumpul dengan kaplingan-kaplingan yang lain. Ada tempat-tempatnya. Nah, ketika kita bisa membiasakan ini, maka kita termasuk orang-orang yang akan berkumpul yang bertasbih. Lantas kita masuk kategori yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu di mana akan menempatkan diri kita. Karena pahala yang kita dapat, hitungan hisab kita, timbangan amal kita, Allah yang Maha tahu.
Bisa jadi hari ini akan menempatkan kita di surga dengan majlis ini, dengan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa jadi karena sedekah kita yang akan Allah masukkan kita di surga. Bisa jadi dengan kebaikan kita, bisa jadi dengan silaturahmi kita, bisa jadi dengan ukhuwah kita, bisa jadi dengan kurban kita, bisa jadi dengan ikhlasnya beramal, bisa jadi dengan ikhlasnya memakmurkan masjid ini. Kita nggak, Allah nanti yang akan menentukan di mana posisi kita di surga. Dan tentunya setiap kita akan ditempatkan di surga. Syukur-syukur dan sangat berharap ya Rasulullah kita bisa berjumpa Rasulullah. Sudah di dunia nggak ketemu sama Rasulullah, di mimpi pun juga nggak ketemu Rasulullah. Maka yang kita harapkan nanti kita rindukan Rasulullah, kita berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rasulullah. Yusabbihu al-musabbihin, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamati, di hari kiamat kelak. Wa yuktabu lahu sawabuhu wa yuktabus, maka para malaikat akan mencatat pahala-pahala kita dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi catatan amal kita akan diperbanyak, akan diberikan catatan terbaiknya melalui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan, berzikir, membiasakan dirinya, membiasakan lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa in kanat mislah zabadil bahri, walaupun dosa kita itu sebanyak buih lautan. Betapa baiknya Allah kepada kita. Sebanyak-banyaknya dosa kita, sebanyak-banyaknya ahli maksiat, tetapi masih ada di lisannya, pernah mengucapkan dalam batinnya, dalam lisannya, dalam hatinya, dalam pikirannya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Maka karena kita ini sering banyak dosa, banyak maksiat, nah pengucian dirinya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terbaik adalah, yang sangat baik saat kita menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan nanti ya Allah saat kita akan diambil oleh Allah, saat akan datang kematian kita, yang mana di dalam saat kematian itu para setan-setan itu ngumpul berada di sekitar kita. Maka kita sudah membiasakan diri, setiap ada orang mau nazak, mau meninggal, dianjurkan baca Yasin, zikir la ilaha illallah. Dalam rangka apa? Mengusir setan-setan yang bisiki kita. Karena bisa jadi ada sudah banyak cerita, dia seorang alim, tapi di akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada beberapa amal yang Allah tutupi kepadanya. Karena di sampingnya tidak ada yang membisik kalimat la ilaha illallah. Perlu, maka bersyukur anak-anak kita, sampaikan anak-anak kita yang hadir, yang ikut remaja-remaja yang ikut memakmurkan masjid ini. Ayo biasakan zikir. Boleh main game ya, boleh kita main HP, tapi selipkan setiap ya
dan dalam detik kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat lelah duduk santai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat capek, saat mau ngantuk, saat bahagia, dimanapun posisinya. Saat bekerja di kantor, saat bekerja apapun aktivitasnya, apapun kerjaannya, apapun kebiasaannya, selipkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur-syukur bisa merutinkan. Dalam artian merutinkan itu, kalau enggak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu hari 100 minimal, itu kepikiran seakan-akan punya hutang, Pak. Ayo biasakan mulai hari ini. Jadikan kita punya hutang, hutang diri kita, hutang kepada badan kita, ya, untuk senantiasa mensucikan diri kita dari dosa-dosa seharian kita lakukan. Berdosa lagi, zikir lagi, dosa lagi, zikir lagi. Urusan nantinya Allah yang akan mencatat, yang akan mengantarkannya, Allah melalui malaikatnya, malaikat kanan kiri kita yang akan mengantarkan kita. Idza marral mu'min, idza marral mu'min, jika seorang mukmin dia berjalan alal maqabiri, ketika seorang mukmin berjalan alal maqabiri, khususnya ketika melewati kuburan. Nah, ini kita membantu orang yang ada di kuburan. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sangat panjang. Insyaallah nanti saya coba kirim ke Pak Suminto. Siapa tahu ada yang mau mengamalkan. Tapi kalau zikirnya kepanjangan, cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap melewati kuburan. Tapi kalau mau dilengkapi, bisa nanti insyaallah siapa tahu berkenan untuk menjadikan tambahan amal kita. Ini memang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallah tilkal kubur, nawwarallah tilkal kubur, maka Allah akan memberikan cahaya terhadap kuburan tersebut. Kaitan dengan kuburan berarti karena ini kuburan ini baik itu khususnya yang muslim, ya, tetangga kita, setiap melewati seluruh yang berada di kuburan tersebut, maka ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan berikan cahaya. Berarti kalau sudah ada cahaya di sini, akan terang. Kalau sudah terang, di saat dia disiksa oleh malaikat, maka akan stop dulu, akan di stop sejenak siksanya ketika memang disiksa. Tapi ketika memang sudah cahayanya terang, karena memang amaliyahnya baik, maka kuburan itu akan semakin terang. Nah, mudah-mudahan ya, nah ini jadi jariah kita, jadi tambahan pahala kita, tambahan yang masih hidup, memberikan bantuan, memberikan doa, ya, selain doa yang biasa kita dapatkan dari guru-guru kita ketika melewati kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu boleh tambahan yang sudah dijalankan ketika melewati kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur, wa insyaallah wa inna bikum lahiqun. Tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya kita mengingat kematian diri kita, juga
supaya kita juga meringankan siksa kuburan saudara-saudara muslim kita yang berada di kuburan tersebut. Allah berikan cahaya. Nawwarallahu tilkal kubur kullaha. Jadi tanpa terkecuali, yang diterangi kuburnya itu tanpa terkecuali, kullaha. Wa ghafara laqa ilha. Dan Allah juga akan mengampuni bagi orang yang mengucapkan. Ya, ini dijanjikan oleh Allah. Jadi yang di dalam kubur mendapatkan cahaya, nur, diterangkan, kita yang membaca diberikan ampunan. Jadi otomatis sudah langsung dapat timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kembali ke awal. Kholisan mukhlisan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kholisan mukhlisan. Wa kataballahu lahu alfi hasanatun. Dan Allah tidak hanya mengampuni dosa kita, Allah juga akan memberikan pahala alfi hasanatin, yaitu akan mengangkat derajat kita 1.000.000 derajat. Masya Allah, Allah angkatkan derajat kita. Wa rafa'alahu alfin derajatan. Allah angkat 1.000.000 kebaikan, dan Allah angkat derajat kita. Haqqa anhu alfi sayyi'atin, dan Allah akan melebur diri kita, melebur dosa-dosa kita. Jadi faidahnya ketika kalian membaca, ketika melewati kubur, kita membaca kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah akan melebur, menghapus dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, mari sama-sama para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niatkan mulai hari ini. Jika sebelumnya kita sudah mendapatkan ijazah dari guru-guru kita, sudah mendapatkan bimbingan dari para kiai, para ahli ulama kaitan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur, kuatkan. Maka hari ini diingatkan kembali supaya kita bisa mendawam. Jadi dawam ini berarti membiasakan, merutinkan diri kita untuk selalu ingat dengan Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditambahkan, boleh nggak kita mikir yang lain? Boleh, karena setiap zikir itu punya fadilah, punya keutamaan tersendiri. Nah, boleh, tidak ada batasan. Selama untuk dekat dengan Allah, silahkan lakukan. Banyak amalan-amalan yang biasanya diberikan oleh para alim ulama, para habaib. Bahkan biasanya kan kalau kegiatan hari-hari besar, maulidan, Isra Mi'raj, ataupun Muharraman, ataupun Ramadan, biasanya kita sering dapat ijazah dari para guru-guru, para habaib, para kiai. Nah, karena sudah dapat ijazah, kembali kita mau melaksanakan atau tidak, itu pilihan ada di kita. Sanggup, yang pasti istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, merutinkan itu berat. Maka jika mampunya sedikit, ya sudah, sedikit itu jalankan. Pun suruh. Biasanya bunyi. Pun suruh lepas nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dengan zikir ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah berikan perlindungan terhadap diri kita, keluarga kita, jamaah kita, warga kita. Allah berikan berbagai manfaat kepada kita sendiri, kita menjadi khairun nas anfa'u minnas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal syuhada'i was salihin. Allahumma hdina siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا وسعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا على مصالح برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ampun maaf, minta halal minta ridanya. Jika ada kebaikan semuanya Allah yang mengantarkan lisan saya. Jika ada kesalahan, kekeliruan karena murni saya yang kurang belajar dan siap menerima bimbingan dan arahan dan siap belajar. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan berjumpa, bersilaturahmi, belajar lagi di pertemuan yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, diberikan berkat iman dan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.